Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfali Anwar dengan NIM 2114200008. Dalam video ini berjudul Macam-macam najis. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian pendahuluannya. Dalam ajaran Islam menegaskan bahwa sebelum melakukan beberapa ibadah tertentu, terutama sholat, disyaratkan harus suci terlebih dahulu, baik suci pada diri orang yang melakukan ibadah itu sendiri, atau suci dari hadas, ataupun suci pada tempat dan pakaian yang kita kenakan saat melaksanakan ibadah tersebut, atau dengan kata lain suci dari najis. Hal ini disyariatkan karena Islam selalu mengajarkan umatnya untuk selalu suci dan senantiasa membersihkan diri baik lahir maupun batin. Kebanyakan orang tidak mengetahui macam-macam najis dan cara menghilangkannya, dan nantinya akan berakibat bahwa ibadah yang dilakukan oleh kita akan menjadikannya tidak sah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi najis dan dasar hukum najis. Najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahnya sholat. Sholat itu tidak akan sah jika tubuh, pakaian, atau tempat orang yang mengerjakan sholat itu terkena najis, seperti bangkai, tulang, dan rambut bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Najis juga dapat diartikan sebagai suatu kotoran yang harus dibersihkan oleh orang muslim dan mengharuskannya untuk mencuci segala sesuatu yang dikenainya. Dan selanjutnya, dasar hukum najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mudatsir, surat ke-74 ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Quran Surat Al-Mudatsir, surat ke-74 ayat 4. Yang kedua, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 222. Yang ketiga, bersuci atau bersih adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Dasar hukum najis. Najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahnya sholat. Sholat itu tidak akan sah jika tubuh, pakaian, atau tempat orang yang mengerjakan sholat itu terkena najis, seperti bangkai, tulang, dan rambut bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Najis juga dapat diartikan sebagai suatu kotoran yang harus dibersihkan oleh orang muslim dan mengharuskannya untuk mencuci segala sesuatu yang dikenainya. Dan selanjutnya, dasar hukum najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mudatsir, surat ke-74 ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Quran Surat Al-Mudatsir, surat ke-74 ayat 4. Yang kedua, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 222. Yang ketiga, bersuci atau bersih adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang cara-cara mensucikan najis. Najis itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, najis mughalladzah atau najis ringan, yang kedua, najis mughalladhah atau najis berat, dan yang ketiga adalah najis mutawasito atau najis sedang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang najis mughalladzah atau najis ringan. Sesuatu atau benda yang terkena najis ini itu hanya dipercikan dengan air saja, meskipun air itu tidak mengalir. Oke, selanjutnya najis mughalladhah atau najis berat. Suatu benda yang terkena najis ini, najis mughalladhah atau najis berat, yang berupa
kotoran, atau terkena darah, ataupun terkena jilatan anjing. Itu cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan najisnya terlebih dahulu dan dicuci selama 7 hari. Adapun diantaranya dicampur dengan debu. Yang terakhir adalah najis mutawasito atau najis sedang. Nah, najis ini ya, saya akan menjelaskan tentang najis ini. Jika najis berupa kotoran, maka harus dibuang terlebih dahulu. Kemudian disucikan dengan air hingga warnanya atau baunya, rasanya, dan tidak berbahaya. Umpama, warna atau sifat-sifatnya sukar dihilangkan. Atau dengan cara mengalirkan air terhadap benda yang terkena najis, sampai zat najisnya, atau unsur sifatnya, atau warna, bau, dan rasanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang benda-benda yang termasuk najis. Yang pertama itu ada bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia, ataupun bangkai binatang laut seperti ikan, dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya, seperti belalang, serta mayat manusia. Semuanya itu suci. Dan yang kedua, ada darah. Segala macam darah itu najis, selain hati dan limpa. Jadi, hati dan limpa itu tidak najis. Dan yang ketiga, itu ada nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. Dan yang keempat, ada segala benda cair yang keluar dari 2 pintu. Semua itu najis selain dari mani, baik yang biasa seperti tinja, air kencing, ataupun yang tidak biasa seperti mazi, baik dari hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal untuk dimakan. Dan yang selanjutnya, yang kelima, ada arak. Setiap minuman keras yang memabukkan itu haram. Dan yang keenam, ada anjing dan babi. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi itu haram. Yang ketujuh, ada bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Hukum bagian-bagian badan binatang yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkainya, itu haram ya. Maksudnya, kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi itu. Dan yang ke-8, ada kotoran hewan yang dapat dimakan ataupun yang lain. Dan ke-9, ada air luka yang berubah baunya. Dan ke-10, ada muntahan. Muntahan itu haram. Yang ke-11, ada makanan yang dikeluarkan kembali dari perut binatang untuk dimakan kedua kali. Dan yang terakhir, ada susu hewan yang tidak dapat dimakan selain manusia, seperti susu kedelai betina dan anjing hutan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam najis. Yang pertama ada najis muwafafah atau najis ringan. Najis muwafafah ini adalah najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun serta belum pernah makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Yang kedua, najis mutawasito atau sedang. Najis mutawasito sendiri merupakan najis yang keluar dari kubul atau dubur manusia atau binatang, kecuali air mani, barang cair memabukkan, dan susu hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi. Selain itu ada juga bangkai tulang maupun bulunya. Dikecualikan bangkai-bangkai manusia beserta ikan dan belalang. Najis sedang seperti mutawasito terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama ada najis ainiyah, adalah najis yang berwujud yakni tanpa dilihat, semisal memiliki warna, bau, dan rasa. Yang kedua ada najis hukmiyah, adalah najis yang tidak kelihatan wujudnya, seperti bekas kencing, arak yang sudah mengering, dan sebagainya.
Yang ketiga ada najis mughalladhah atau berat. Najis mughalladhah yaitu najis yang berasal dari hewan seperti anjing dan babi. Kesimpulan najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahnya sholat. Macam-macam najis berbagi menjadi 3, yaitu mukhafafah ringan, mutawasitah sedang, mughalladhah itu berat. Selain itu, ada beberapa benda yang termasuk najis. Ada bangkai, binatang, darah, nanah, sesuatu yang keluar 2 pintu, dan lain-lain. Cara mensucikan najis yaitu dengan cara apabila najis mukhafafah cukup dipercikan dengan air. Najis mughalladhah dicuci 7 kali dan dicampur dengan debu. Najis mutawasitah mengalirkan air terhadap benda yang terkena najis.